Halo semuanya, welcome di channel Mr. Redin. Dan hari ini kembali di awal pekan kita akan masuk lagi dalam ISG Daily untuk hari Selasa tanggal 17 Oktober, teman-teman. Dan kita akan mulai ya dengan data ekonomi yang tadi jam 11 siang dirilis untuk neraca dagang Indonesia yang berada di angka surplus 3,42 miliar US dollar ya. Jadi secara angka masih cukup positif dan ada peningkatan ya. Walaupun secara jumlah ekspor maupun impornya masih terlihat mengalami penurunan, teman-teman. Jadi intinya secara neraca dagang kita di bulan September masih cukup positif. Kemudian untuk indeks ya, hari ini market kita mengalami koreksi yang cukup lumayan, minus 0,44% di level 6.896. Dan kalau kalian perhatikan di sini sepanjang tadi sesi pertama opening sempat hijau dulu ya sebentar, lalu mulai perlahan memasuki zona merah dan sampai penutupan ini akhirnya ditutup kembali mengalami koreksi, teman-teman, dengan pelemahan yang cukup besar ya. Untuk emiten hari ini mencapai 459 emiten, sedangkan yang menguat hanya 229 emiten. Secara sektoral kalau kita perhatikan mayoritas cenderung merah ya. Hari ini cuma infrastruktur yang saya lihat cukup menguat. Ini pun didukung dengan emiten brand yang tadi sebenarnya sewaktu opening masih termasuk arah, teman-teman, masih auto reject atas, namun kelihatannya kembali terbuka ya, akhirnya hari ini terbuka untuk lock arahnya di brand, sehingga secara sektoral ini hanya menguat 3%-an karena tadi sewaktu awal-awal sewaktu arah ya mencapai 5%, teman-teman, untuk kenaikan dari sektoralnya. Jadi bisa dibilang hari ini cenderung merah, dan secara sektoral hanya sektor infrastruktur, healthcare, dan juga energi yang cenderung cukup positif. Sedangkan untuk rupiah so far kita masih bergerak ya di atas 15.700-an nih. Kita masih menunggu untuk bagaimana langkah Bank Indonesia untuk mengatasi nih pelemahan dolar, maksudnya pelemahan rupiah yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Apakah kita lihat nanti Bank Indonesia akan kembali mempertahankan suku bunga ya di angka sekarang, atau justru akan kembali menaikkan lagi untuk suku bunga. Jadi kita perlu pantau untuk hal tersebut. Dan kemudian kita masuk langsung untuk teknikal ya. Namun sebelum itu kita akan update sedikit untuk Gotoh. Ini Gotoh cukup luar biasa hari ini. Tadi sewaktu opening kita akan lihat secara time frame pendek ya. Sewaktu opening di sini untuk garis biru, teman-teman, opening langsung anjlok ya, terlihat di sini mengalami penurunan. Bahkan tadi sampai menimbulkan kepanikan ya, sampai menyentuh ke harga 54 untuk Gotoh. Saya pikir tadinya bakal ke gocap, teman, bakal ke 50, tapi ternyata ada cukup buyer masuk ya di foto ini nih. Lihat ada momentum buyer masuk kembali, sehingga akhirnya perlahan-lahan bisa menguat. Bahkan secara closingan di sini hanya melemah tipis di harga 66. Karena tadi sampai minus mencapai kurang lebih kalau nggak salah 16%-an ya, yang cukup lumayan dalam, sampai di harga 54. Namun akhirnya Gotoh kembali bisa diangkat. Saya rasa ini ada momentum ataupun spekulan ya dari buyer nih, untuk di Gotoh ini bisa mengalami untuk rebound pendek dulu ya tentunya. Dan kalau kita perhatikan untuk Gotoh, ternyata ini ada berita ya terkait Gotoh itu yang dimana di tanggal 13 kemarin itu ada isu nih, terbuka informasi dari Gotoh yang dimana
kita tahu untuk CEO ya ataupun pendiri dari Gotoh ini yaitu William Tanuwijaya nih, dia melepas ataupun menjual sahamnya ke publik kurang lebih sebesar 332 juta lembar saham. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa Gotoh mungkin dalam beberapa hari terakhir mengalami tekanan yang cukup besar ya, berarti cukup kuat nih di Gotoh. Karena kalau kita perhatikan dari keterbukaan informasinya di sini, dari William Tanuwijaya di sini dia dalam keterbukaan informasinya ya, di sini dia melepas kurang lebih 332 juta lembar saham seri A per tanggal 3 sampai 13 Oktober kemarin. Jadi mungkin pelemahan yang kemarin itu dampak dari si William ini yang menjual sahamnya, teman-teman. Dan dengan tujuannya mereka, misalkan berdasarkan keterbukaan ini adalah untuk kebutuhan untuk pribadi ya, ataupun ibaratnya personal dia sendiri, teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya dengan isu yang berkembang saat ini. Ya, ini murni mungkin saya rasa untuk tujuan pribadi ya. Mungkin dia mau taking profit ataupun sebagainya, yang kita pun nggak tahu, teman-teman. Jadi tetap untuk Gotoh ini, karena ada isu yang kemarin berkembang menyebabkan Gotoh ini kemarin berturut-turut mengalami pelemahan sampai akhirnya hari ini menimbulkan kepanikan dan ada buyer yang memanfaatkan momentum tersebut ya untuk kembali akumulasi di Gotoh. Dan terlihat dari sini secara candle-nya kembali ditarik ke atas ya untuk Gotoh. Ini bisa terjadi untuk sementara, mungkin bisa terjadi rebound ya, karena melihat dengan candle ataupun potensi seperti ini di Gotoh. Namun secara panjang saya sih belum rekomen untuk Gotoh ini. Kita masih menunggu untuk bagaimana harganya bisa stabil, teman. Jadi jangan terlalu dikejar juga ya, karena cukup fluktuatif saya rasa di Gotoh ini, dan satu ataupun dua harga penurunan itu sudah cukup lumayan berdampak, teman-teman ya, dari segi persentasenya. Oke, itu sekilas untuk update Gotoh. Dan kita akan sedikit lihat ya untuk indeks singkat aja. Untuk indeks di sini hari ini terlihat kembali mengalami koreksi dan akhirnya menembus kembali ke bawah 6.900 ya. Namun so far ini untuk indeks saya sih belum melihat adanya tanda-tanda pergerakan, masih dalam area konsolidasi kurang lebih di 6.840 sampai dengan 6.980-an. Jadi so far menurut saya kalau misalkan indeks kita masih bermain dalam area tersebut, masih dalam area sideways-nya aja ya. Jadi so far belum ada pergerakan yang cukup signifikan, dan kita masih menunggu untuk bagaimana indeks akhirnya bisa berhasil breakout atau atau justru akan breakdown ke bawah, teman-teman. Oke, itu aja untuk update market. Dan selanjutnya kita akan bahas sedikit di sini dengan emiten update, yang dimana kita akan membahas sebuah emiten ya, yaitu dengan saham Archie. Archie ini isunya ataupun rumornya mau dijual oleh salah satu pengendalinya ya, yaitu Peter Sonda. Dan ini menyebabkan saham Archie dalam 2 hari terakhir cukup menguat signifikan, teman. Ini kalau berdasarkan rumornya ya, bahwa Archie ini akan dijual oleh pengendalinya. Namun ini masih bersifat rumor ya, teman ya. Belum ada keterbukaan informasi yang pasti. Namun dari segi momentum terlihat ini untuk Archie langsung bisa menguat signifikan ya setelah kemarin mengalami koreksi sampai ke harga 320-an. Nah, kita akan bahas sedikit untuk technical Archie ya. Ini Archie sempat saya bahas di video kemarin, teman-teman. Ini ada support kurang lebih di 320-an yang bisa kalian pantau. Dan ini sempat menyentuh ya ke area tersebut ataupun ke support tersebut.
Dan ketika ini berita keluar yang tadi saya bahas ya, untuk rumor tersebut, Archie langsung menguat signifikan. Bahkan hari ini ada volume yang cukup sangat besar ya masuk di Archie di sini. Ini bisa jadi momentum bahwa konfirmasi nih untuk Archie bisa kembali menguat. Karena kalau kita pantau secara teknikal ya, di sini Archie mungkin akhirnya mengkonfirmasi penguatan, dan konfirmasinya saya rasa harus berhasil bertahan nih di atas 400 ya sebagai supportnya. Resistennya maksudnya sebagai resisten. Karena sewaktu sebelumnya sudah sempat menguat sampai ke 400-an, namun di sini langsung kembali anjlok bawah teman. Jadi ini sifatnya lebih ke arah false break ya untuk yang pertama. Namun yang kali ini saya rasa cukup berbeda nih. Untuk Archie kalau misalkan dia bisa konsisten dan bertahan di atas 400 aja, ini saya rasa merupakan konfirmasi Archie bisa langsung sukses untuk breakout ya. Jadi mengkonfirmasi untuk penguatan kembali nih untuk di Archie. Jadi silakan dipantau untuk kalian yang ada pegang untuk Archie. Saya rasa cukup bagus kali ini, momentumnya cukup kuat dan minimal bertahan di atas 400, harusnya bisa mengkonfirmasi untuk penguatan lebih lanjut lagi. Oke, itu jadi so far so good untuk Archie untuk kalian yang pegang dan bisa terus di follow up. Oke, next kita akan masuk dalam pantauan saham ya. Untuk besok saya akan berikan 2 pantauan saham, teman. Yang pertama di sini dengan Bank CMB Niaga ya. Untuk bank ini saya melihat potensi cukup menarik deh saya rasa di sini untuk Bank CMB Niaga. So far setelah dia berhasil bertahan di atas supportnya kurang lebih di 1600-an. Kemudian perlahan dia membentuk base support, teman-teman, di sini. Nah, ini bisa merupakan area untuk bisa spekulasi ya saya rasa nih di support. Untuk pendeknya areanya ya. Untuk area mungkin yang mau coba spekulasi bisa coba di 1670 sampai dengan 1680 ya kalau dikasih nih untuk area spekulasi untuk Bank CMB Niaga. Saya rasa kalau misalkan bank ini mampu bertahan minimal di atas support tersebut, masih ada peluang untuk bisa lanjut menguat lagi nih untuk bank ini, teman. Jadi silahkan dipantau ya untuk Bank CMB Niaga di support kurang lebih di 1680-an. Ini merupakan area swing ya, jadi lebih ke arah swing kalau saya rasa untuk bank ini di area tersebut yang tadi saya sebutkan, teman. Oke, silakan dipantau untuk yang pertama pantauan kita. Kemudian yang kedua ini dengan perbankan juga ya, yaitu dengan Bank Amar Indonesia. Ini secara potensi cukup menarik. Ini Bank Amar berhasil breakout dari trendline. Dan ini saya rasa bisa mengkonfirmasi ya untuk Bank Amar ini memang mau kembali untuk lanjut menguat nih. Di sini Bank Amar terlihat bisa berhasil mempertahankan support di atas 300. Jadi so far so good ya untuk Bank Amar. Untuk kalian yang masih mau coba spekulasi, silakan tunggu mungkin di 300 sampai dengan 310 ya. Itu merupakan area supportnya untuk Bank Amar. Jadi kalau misalkan dikasih sampai ke sana, silakan coba untuk spekulasi di bank ini. Namun kalau misalkan dia kembali ataupun jebol ke bawah 300, saran saya bisa dibuang dulu karena secara outlook ataupun potensi jadi kurang bagus, teman-teman. Oke, jadi untuk Bank Amar ini juga saya rasa
ada peluang ya ataupun potensi bisa kembali menguat lagi setelah berhasil breakout dari resisten maupun dari trend lainnya. Jadi silakan dipantau di area support di 300 sampai dengan 310. Oke, jadi itu aja untuk dua pantauan kita ya untuk besok di market besok. Tadi kita juga udah bahas untuk ARCI juga ini so far bagus ya. Silahkan masih dipantau ataupun di follow up untuk kalian yang masih pegang nih untuk ARCI. Dan untuk market ini saya rasa masih cukup akan bermain konsolidasi, jadi akan cukup boring teman-teman. So tetap dipantau ya untuk market dan juga indeks. Oke, jadi berakhir untuk pembahasan kita di dalam IHSG Daily untuk hari Selasa tanggal 17 Oktober di tahun 2023. Dan terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trade in.